surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau Anda kemakan daging babi karena terpaksa atau ketidaktahuan Anda gitu ya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Gitu. Dimaafkan. Oke? Saya yang saya tanyakan cuma itu saja, Ustadz. Baik. Saya takut nggak Coba ampunan dari Allah. buka Quran surah Al-Baqarah ayat 173 gitu ya. Iya Ustadz. Oke, Terima kasih Ustadz. Baik Ibu, saya gantikan dulu ya biar kawan Kristen yang mau diskusi naik ya. Oke? Ya, assalamualaikum. Salam. Nih. Pencam kau. Iya. Halo, selamat malam. Bisa bangun, Bang? Gini aja nggak apa-apa. Ya udah kalau nyamannya kayak gitu. Iya, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Saya mau nanya dulu. Apa? Silakan. Nanti balik nanya saya ya. Ya silakan. Oke. Coba tunjukkan kepada saya di Al-Quran itu bagaimana cara Allah menciptakan bumi. Cara Allah menciptakan bumi. Iya. Cara Allah menciptakan bumi banyak Bang arti ininya, ayatnya. Bentar ya saya carikan nih. Ayat Allah menciptakan bumi ini ya banyak berhamburan itu ayatnya. Aduh, saya ambil dari mana? Butuh banyak. Iya di Al-Furqan ada ya. Aduh, sabar. Bagaimana atau dalilnya atau seperti apa? Atau prosesnya? Bagaimana cara Allah mau menciptakan bumi? Oh, bagaimana cara Allah menciptakan bumi? Ya kan kita tahu teori Big Bang gitu. Pahami pertanyaan saya ya. Ya. Sabar ya teman-teman. Oke, ini ya sejumlah. Sabar, saya bukakan ayatnya dulu, Al-Qur'annya. Soalnya saya cuma punya 2 tangan. Bentar biar kita ini 47. Sabar. Nih Bang. Sabar ya teman-teman. 45, 46, 47. Nih. Jadi Bang ya. Nih. Dari beberapa ayat Al-Qur'an kami wassama banai. Aduh, susahnya pilat saya. Wassama abanainaha bi aidi wa inna lamusi'un. Jadi mula-mulanya itu langit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke? Diluaskan. Iya, diluaskan, melebar dia. Dari di situ yang kamu baca itu apa artinya? Terus ya habis itu kita ke
An-Naziat 31 nih. Sabar. 31. Saya bukakan dulu An-Naziat 31. Az-Zariyat. Nah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu bumi dia hamparkan untuk dihuni. Oke. Jadi awal-awalnya itu ya sesuai teori langit yang meluas, lalu dengan kekuatan, dengan ledakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan planet-planet termasuk bumi gitu. Berarti bumi dihamparkan. Kenapa? Berarti bumi dihamparkan. Bentar, suaranya nggak kedengaran. Tes. Berarti bumi dihamparkan. Iya, bumi itu dihamparkan. Quran surah Al-Ghasyiyah juga dihamparkan. Yang dihamparkan itu abang tahu nggak? Apa yang dihamparkan? Menurut Anda kayak gimana? Dan permadani atau tikar, abang tahu? Gini, Anda maksud dihamparkan itu Anda paham nggak? Saya Menurut Anda seperti apa? Itu bagaikan tikar. Salah. Terus bagaimana? Salah. Dihamparkan itu seperti membalut. Oke, coba abang ambil dulu. Membalut. Jadi dia nggak terlalu bulat, bukan datar. Iya, betul. Coba ambil dari KBBI. Makanya kalau dihamparkan. ya, jadi kalau kita lihat dari satelit aja nih ya, dari atas bumi itu terhampar kiri kanan gitu. Yang saya tanya bang, coba tunjukkan definisi menghamparkan itu, silakan. Ya, Anda definisinya kayak gimana? Anda yang mau protes saya, ya Anda yang bawa data, bukan saya yang bawa, bukan saya yang buka-buka. Kayak gimana sih, aneh aja Anda ini. Kalau Anda bantah ya, silakan Anda tampilkan datanya sama saya. Tadi saya sudah katakan, hamparkan itu bagaikan tikar, itu datar. Itu di mana? Anda dapat di mana? KBBI bang. KBBI. KBBI silakan. Buka KBBI-nya kok. Kagak ada kayak apa tadi kata Anda? Terhampar itu apa? Menghamparkan itu bagaikan tikar yang dihamparkan, artinya datar. Tampak papar dan rata, membentang ya. Sawah ladang bagaikan apa nih? Ya. Tampak Jadi papar itu datar enggak? Ya, membentang. Coba kalau kita lihat datar enggak? Dari atas bumi ya. Yang saya tanya, contoh aja ya, dari ilmuwan kita enggak? Melihat bumi, meneliti bumi dari atmosfer. Yang saya tanya, ekuatornya kelihatan kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilmu fisika. Ilmu fisika dari ekuator bumi. Jangan lari-lari. Apa? Itu udah dijawab, makanya dengarkan jawaban biar. Makanya dengarkan jawaban ya biar pinter gitu. Loh, justru kau harus pintar. Nah makanya kan udah dijelaskan tuh. Loh, saya tanya, tampak papar itu datar atau tidak? Nah, bukan datar, membentang. Bukan. Membentang. Kayak gimana? Bukan. Iya. Kau sekolah di mana dulu bang? Lah, kok botol mau minta ampun? Sekolah di apanya mana? minta ampun? Kau yang sekolah di mana? Yang namanya terhampar ya, kita menghampar tikar bisa ya, menghampar dengan bentangan bisa. Kau sekolah di mana sih? Tadi di situ kita katakan papar bagaikan sawah. Sawah itu datar atau bulat?
Nah, yang saya maksud membentang, terhampar membentang, membaluti sesuatu yang ada isinya, ya. Nah, jadi kayak gitu. Nih, kalau kita merujuk ke surah Asy-Syam ya juga ya. Yang saya tanya itu tampak papar itu seperti sawah itu datar. Bukan, jadi yang namanya terhampar ya, terhampar yang dimaksud Al-Qur'an duhaha, dahaha itu terhampar yang tidak bulat, yang tidak rata, kan kayak gitu maksudnya. Nah, makanya dilihat nih penjelasan saya nih ya, nih. Aduh. Nih. Ya. Nih. Demi bumi ya, serta penghamparannya. Jadi yang dimaksud penghamparannya tohaha itu bukan rata, bukan. Ya, menghamparkan. Bukan rata. Ya. Ya. Wal ardi wa ma tohaha. Bukan datar yang dimaksudnya. Ya. Yang dikatakan kayak gitu. Bukan rata yang seperti kau pikir ya. Kalau kau pikir Allah menghamparkan bumi itu seperti sawah yang rata, itu pikiran Anda. Nah, yang dimaksud Allah tohaha ya, bumi dia hamparkan itu ya tidak rata, bukan bentuk bulat sempurna. Aduh. Makanya ada tafsir ya. Itu datar atau bulat? Jadi ada tafsir ya. Ada tafsir seperti burung unta, kan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ya dari ayat Al-Quran yang lain ya teman-teman semuanya, bumi itu berotasi sesuai dengan jalannya, kan kayak gitu. Kalau berotasi berputar artinya apa? Artinya dia bulat. Jadi seperti itu. Ketika Allah udah betul itu, betul yang dikatakan Quran. Bumi dihamparkan. Iya, demi bumi serta penghamparannya. Tohaha. Yang dimaksud tohaha itu bukan hamparan yang rata, bukan. Dihamparkan itu bulat atau datar? Kata siapa dihamparkan itulah datar? Dihamparkan itu enggak datar, enggak bulat. Makanya seperti membaluti sesuatu gitu. Sekolah di mana Anda? Aduh. Masa kata hamparan aja kagak paham gitu. Terbentang luas, terhampar luas, kan kayak gitu. Bisa definisi dihamparkan. Di situ dikatakan tampak papar bagaikan sawah. Itu bulat atau datar? Iya, tampak papar bagaikan sawah. Tapi bahasa Al-Quran saya tohaha, bukan datar. Sesuai dengan definisi. Iya, tohaha itu bukan datar. Kayak gimana? Tampak papar bagaikan sawah. Jadi ya di dalam Al-Quran wal ardi wa ma tohaha itu bukan rata yang dimaksud, bukan. Terus kenapa dibilang Allah mau dihamparkan bumi? Iya, dihamparkan itu seperti membalut. Seperti membalut sesuatu. Membalut apa? Tidak ada keterangan membalut, tapi dikatakan. Ya makanya tidak ada keterangan membalut, bukan datar. Bukan datar seperti di Bible. Di Bible kan ada ujung langit, ada juga ujung bumi di Bible itu masalahnya. Biar kau cerdas Ustaz. Kayak gitu. Kan saya bertanya nih, bagaimana cara Allah menciptakan bumi? Lalu kan ya iya dihamparkan. An-Nazi'at 30. Iya, udah dihamparkan. Iya, udah. Dihamparkan itu bulat atau bukan bulat, bukan rata, bukan. Iya, karena apa? Yang namanya dihamparkan itu wal ardi wa ma tohaha itu adalah membentang ya teman-teman semuanya. Jadi bumi itu tidak rata, tidak terlalu bulat. Makanya kan ada penafsiran dari Ibnu Katsir ya, seperti telur burung unta gitu, nggak bulat betul. Itu dikatakan dihamparkan. Ya, Anda ngotot mana data Anda? Itu tadi An-Nazi'at 30. Iya, mana datanya? An-Nazi'at 30 itu udah kebacakan. Sekarang saya balik tanya boleh? Udah dijelaskan?
Enggak, kamu harus buat pernyataan dulu, datar atau bulat? Bumi itu terhampar, bukan datar, bukan bulat. Datar. Berarti datar. Bukan datar, bukan bulat, udah dibilang. Arti Sudah dibilang bukan datar, bukan bulat. ya, arti dihamparkan. Yang dihamparkan itu permukaan buminya. Aduh. Pengertian dihamparkan apa? Iya, yang dihamparkan itu permukaan buminya, seperti membalut, terhampar dia. Kalau dihamparkan itu pasti ada alasnya. Contohnya, Ya. ini tikar nih. Ya kan ada intinya, ada inti buminya memang, betul. Di mana? Iya, ada inti buminya, betul itu. Iya, di mana dihamparkan bumi? Iya, bumi dihamparkan, betul. Iya, di mana? Permukaannya kita lihat, dihamparkan, Saya tanya, gitu. ketika Allah mau menghamparkan bumi, di mana dihamparkan? Oh, Anda maunya saya yang lihat saksi mata gitu? Ya, bukan, karena Allah. Kan kayak gitu, aneh ya. Muter-muter pertanyaan Anda. Bumi itu tidak rata, tidak terlalu bulat, tapi dihamparkan seperti membalut sesuatu inti gitu. Jadi yang dinamakan dihamparkan itu adalah permukaannya gitu. Coba kalau kita lihat dari satelit, ya maka dia akan terhampar dari kiri ke kanan, kan gitu. Walaupun itu bukan. Kayak gitu. Jadi ya sudah dijelaskan, bumi itu bukan bulat, bukan datar. Terus apa? Terhampar. Terhampar itu datar atau bulat? Terhampar itu tidak bulat, tidak datar. Itu apa namanya? Permukaannya itu seperti membalut. Iya, terus apa namanya kalau Ya terhampar, bahasanya terhampar kayak gimana? Tadi kamu sudah buka tadi KBBI. Apa? Ya iya. Terhampar. Membentang, Apa? betul. Ya, kalau membentang itu datar nggak? Ya membentang. Membentang Ya, itu bukan datar itu doang. Datar atau tidak? Jadi bumi itu adalah terhampar ya, tidak terlalu bulat Saya dia, tanya, bukan datar. ketika sawah membentang, itu datar atau gimana? Gimana? Apanya? Loh, kok Kau apanya? ngerti kan penjelasannya? Ini Udah orang ngerti lama. atau enggak? Udah ngerti atau enggak? Tikar, apakah itu datar atau bulat? Ketika saya menghamparkan tikar ya dari satu inti ya yang berbentuk bulatan, bulat dia terhamparnya. Berarti ada alasnya dong. Kayak gitu. Makanya yang dimaksud terhampar itu ada inti buminya, ada permukaan yang membalutinya gitu. Tapi bentuknya bukan bulat, bukan rata. Ketika kamu menghamparkan tikar, berarti ada alasnya dong. Kayak gitu. Udah paham belum? Kamu nggak paham kok masuk. Udah paham belum? Saya ditanya paham apa enggak? Loh, kan sudah saya jelaskan. Kalau nggak paham berarti aduh sakit kali gitu. Dihamparkan itu adalah tampak patah. Aduh, kayak gimana? Bagaimana mungkin kamu bilang itu bulat botol? Aduh, Ya. ini orang. Jadi yang namanya dihamparkan itu ya teman-teman, ada satu inti yang dibaluti. Bukan rata, bukan terlalu bulat dia. Dihamparkan itu data sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi seperti itu, wal ardi wa ma tohaha, kan kayak gitu. Ngerti apa-apa. Jadi udah ngerti atau belum? Terhampar tadi kayak gimana? Justru kamu yang saya tanya. La. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu, kalaunya Anda nggak ngerti, derita Anda berarti. Iya. Oke, ya. Tapi kamu tidak mengerti. Oke, berarti ya teman-teman, dia nggak ngerti apa yang dimaksud Allah terhampar gitu ya. Bukan rata, bukan terlalu bulat, bukan. Menurut KBBI itu datar atau bulat? Nah, kau menurut KBBI, kalau kami menurut Al-Quran kami, ya. Jangan dikerti. Jadi bumi itu tidak rata, ya, tidak juga
Kalau bulat. kamu tidak percaya dengan KBBI, jangan diterjemahkan ke bahasa Ya iya, Indonesia KBBI kan tadi terhampar membentang. Memang betul membentang. dong. Berarti datar dong. Itu sekolah lagi ya. Kalau saya membaluti ini ya, saya hamparkan balutannya pakai plester tuh. Ya. Sekolah lagi kau. Sekolah Ustaz odong-odong. Sekolah lagi. Kalau saya membaluti ini ya, saya hamparkan plesternya di sini ya, kayak gitu. Jadi kelihatan kalau saya lihat dari sini kan, kalau kita lihat dari sini kan, dari sini terhampar luas, dia membentang kacanya gitu. Jadi tidak terlalu bulat kan, kayak gitu. Udah paham atau masih belum paham? Kalau Anda masih belum paham, nanti Anda coba ke sekolah formal dulu untuk belajar apa itu dihamparkan gitu ya. Oke? Udah kan? Gimana? Udah ya? Ngerti? Melawan KBBI enggak? Ngerti? Ya. Kau yang harus ngerti. Tadi udah dijelaskan juga. Kok kayak gimana ini orang? Tadi kata saya coba diulangi apa? Seperti apa? Seperti apa? Biar teman-teman ya. Biar teman-teman ya. Coba ulangi yang saya katakan seperti apa tadi? Yang saya tanya kamu. Yang saya jawab tadi apa? Yang saya jawab tadi apa? Kamu menjawab. Anda memperhatikan jawaban saya atau tidak gitu? Kan arti terhampar itu adalah datar. Iya, terhampar itu membaluti sesuatu, bukan datar. Berarti bumi datar. Jadi ya teman-teman, bumi itu terhampar luas, permukaannya membaluti sesuatu, itu yang dimaksud Allah wal ardi wa ma tohaha. Gitu. Iya. Artinya apa? Ada yang dibalutnya gitu. Allahmu menciptakan bumi. Jadi seperti itu. Ya, terhampar ya. Udah ngerti kan? Yang saya tanya berarti Allahmu menciptakan terhampar bumi udah. Terhampar. Iya. Berarti datar. Apa? Kok datar? Nggak ngerti dia, terhampar malah datar. Aduh. Iya teman-teman, saya seneng loh kayak gitu, seneng kayak gitu. Nggak akan saya turunkan gitu, biar dia sampai paham. Saya kasih pelajarannya dulu. Yang namanya terhampar itu terhampar luas, membentang, ada yang dibalut kan kayak gitu. Ya bentuknya kayak gimana kan gak spesifik. Al-Quran mengatakan hanya hamparan, bukan bulat total, bukan. Kalau saya menghamparkan di bentuk yang bulat untuk menyelimuti bulatan tersebut, terhampar juga kan gitu. Bukan rata. Yang namanya dihamparkan itu bukan membahas bentuk. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang mau disampaikan? Ini tadi jawab yang itu tadi aja. Dia ini ya, pemikirannya itu dalam bentuk kecil, tikar itu iya. Tikar itu berada di bumi. Sementara bumi itu memang kalau dilihat dari luar angkasa, bumi ini kan bentang kan gitu. Terhampar dari luar angkasa kan memang kelihatan bulat, tapi kan itu dalam porsi yang besar. Jadi porsi kalau besar. Dia tadi menilainya dalam porsi yang kecil gitu. Jadi otaknya memang kecil dia. Kan kalau kita hamparkan kan
kita hamparkan balutannya sampai dia berputar kayak gitu besar, akhirnya seperti apa kan? Nggak terlalu bulat juga dia. Bandingkan dengan sawah gitu kan. Sawah itu terhampar luas. Ya sawah itu kan bagian dari bumi gitu. Jadi ya kalau kita tengok secara mata kasat ya seperti datar gitu. Nyatanya tidak gitu. Soalnya dia duduk di pinggir laut kan lihat nampak itu kan ujungnya nampak gitu. Betul Bang, kayak gitu. Terhampar luas juga gitu. Makanya susah memang mereka penganut bumi datar ini susah dibilangin Bang. Kalau dari porsi ya planet ya terhampar ya itu membalut sesuatu kayak kita putar-putar kayak gitu. Dan dia porsinya porsi kecil gitu kan, porsi penilaiannya. Sementara kan kalau bumi itu memang besar gitu kan, dia terhampar luas, terhampar ini gitu. Di Al-Quran kan dia jangkauannya luas gitu. Makanya memaksa bumi datar, mana bisa dibilang bumi datar. Terhampar itu bukan datar masalahnya. Iya. Oke, naikkan lagi Kristen yang lain Bang. Oke, makasih ya Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bening, iya. Halo Bang. Halo, selamat malam Bang. Silakan buka kameranya Bang. Bang. Oke. Bang, Anda di mana sih? Ada bunyi lagu. Kena hak cipta nanti. Terbang. Iya. Oke Bang. Sorry Bang, aku nggak pakai baju. Iya, nggak apa-apa Bang. Gimana? Ya apa? Anda dari Kristen? Kristen Bang. Terus Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ya, bertanya sih benar. Bertanya Bang. Biar kita kan saling memahami. Nah, yang ku pertanyakan nih Bang, apakah malaikat yang mencabut nyawa manusia itu malaikat maut atas Allah? Ya iya. Betul. Iya, betul. Ya, dalam hukum positif Indonesia kan mengambil nyawa manusia itu kan melanggar hak asasi dasar manusia. Aduh, teman-teman, kocak abang ini. Aduh. Bang, jadi Anda mau hukum malaikat Israel atas pelanggaran HAM di Indonesia gitu? Astagfirullah. Kira apa tadi tuh Bang? Coba bedakan ya hukum tentang masalah agama dengan Indonesia ini negeri gitu loh. Iya, aku tahu membedakan hukum lain. Iya, ini teman-teman malaikat pencabut nyawa melanggar hak asasi manusia. Aduh. Iya, makanya saya tanya. Yang kalau menurut hukum positif Indonesia yang melanggar hukum itu siapa? Mencabutnya orang kan itu melanggar hukum. Itu dari Allah, masalah agama Bang, gak bisa diatur di hukum Indonesia. Kocak, aneh abang ini pertanyaannya. Gak bisa malaikat maut kita
nggak bisa kita bilang malaikat maut itu pelanggar HAM gitu, nggak bisa. Gini bang, aku jelaskan dulu sedikit dari kekristenan kan. Menurut perspektif teologis Kristen, Allah itu menciptakan manusia, diberikan kehidupan. Itulah dasar hak manusia. Jadi di dalam teologis kekristenan tidak ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa Allah itu mencabut nyawa manusia. Namun manusia itu mati karena dosa, upah dosa adalah mati. Baik. Itu bang. Saya boleh bertanya ya bang ya? Benar, bang. Jadi artinya kekristenan itu tidak bertentangan dengan hukum logika manusia. Baik, kalau begitu saya boleh bertanya bang ya? Iya. Nah, waktu Yesus di tiang salib, siapa yang mencabut nyawanya? Yang jelas Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Menyerahkan kepada Bapa. Jadi Bapa cabut nyawa Yesus. Menyerahkan, beda mencabut, beda. Lalu ibunya menyerahkan nyawanya. Lalu ibunya? Ibu Yesus itu mati karena dosa. Oh, karena dosa. Kan upah dosa adalah maut. Wah. Jadi yang mencabut nyawa ibunya siapa? Di dalam kekristenan nggak ada cabut-cabut mencabut bang. Yang ada manusia itu mati karena dosanya sendiri. Ibarat manusia mati karena dosa. Bang, bentar. Ibaratkan begini, Allah itu menciptakan api, lalu Allah memberikan akal sehat bagi manusia untuk memahami ciptaan Dia seperti apa. Jadi, bang, kalau kita menggunakan bentar. api untuk saya agak bingung, bang. Penjelasan Anda saya agak bingung. Ya. Kalaunya manusia mati itu karena dosanya, kan kayak gitu, oke? Ya. Nah, sekarang kucing itu juga bisa mati. Itu karena apa? Kucing. Masalah kucing. Padahal kan kucing nggak tahu urusan dosa dia. Ya, masalah kucing tidak dibahas dalam teologis. Kan gitu. Saya herannya di situ. Kata Anda manusia itu mati karena dosanya. Lah kalau kucing itu mati gara-gara apa? Kita pakai logika yang standar aja. Iya, makanya gini, kalau bang, kucing itu tidak tahu urusan dosa, tapi dia tetap mati. Iya, tapi yang membuat dia mati siapa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya iya, katanya tadi dosa yang membuat mati. Ini berbicara manusia, bukan berbicara kucing. Iya, jadi kayak gini. Jangan bawa ke kucing. Itu kan makhluk hidup juga toh. Iya, kita tadi berbicara manusia bukan kucing. Iya. Kita berbicara manusia. Jangan kemana-mana dulu. Ya. Kalau kita mau bahas kucing, ya sekarang pertanyaan kenapa kucing itu mati? Iya. Gitu. Kalau kita mau bahas kucing. Ya kayak gini bang, pertanyaan saya, manusia mati kata Anda karena dosa, ulah dosa, kan kayak gitu. Oke? Nah, ini ada juga makhluk hidup yang lainnya di dunia yang beda jenis dengan kita, yaitu hewan. Makhluk hidup juga mereka itu. Ya. Contohnya kucing. Kucing itu dia tidak tahu urusan dosa. Kan kayak gitu. Tapi tetap juga mati. Iya, sekarang pertanyaannya untuk kita berdua, kenapa kucing itu mati? Kan begitu. Lah, baik kalau bayi gimana bayi? Bayi yang kagak berdosa. Bayi mati karena hukum dosa, upah dosa adalah maut. Apa yang dilakukan bayi? Iya, karena apa kesalahan dia? Aduh, apa kesalahan dia coba? Ya, manusia mati karena dosa.
Iya, bayi itu meninggal karena apa dia? Mati karena ya banyak. Ya, karena apa dia? Ya mungkin karena sakit, ya karena banyak. Bukan karena dosa bayi. Kalau kita membahas dosa, upah dosa dalam itu luas. Itu bisa mencakup ya karena ekosistem, nah pendidikan semakin kacau balau, peradaban manusia dan segala macam banyak hal yang dibahas kalau kita bahas upah dosa. Nah kalau sekarang kenapa bayi itu mati, ya kita tanya dulu kenapa mati bayi itu. Iya. Apakah dia keguguran atau bagaimana? Kan gitu. Lah, dia kan belum berdosa itu, tapi mati. Iya, yang menyebabkan dia mati itu karena gimana tuh? Dia belum berdosa tapi mati. Iya, dia yang membuat dia berdosa itu karena peradaban manusia yang semakin cenderung berbuat dosa. Lo orang lain kok disalahkan? Masa Anda menyalahkan orang lain ya atas kematian bayi? Iya, kita urut dulu, Bang. Biar saya urut dulu kan gitu. Jadi bumi itu diciptakan baik, yang merusak bumi itu manusia. Jadi dampaknya pada pertumbuhan manusia itu sendiri. Nah kalau kita telusuri itu, ya manusia itu tumbuh itu dipengaruhi oleh ya termaksud ya nutrisi, suplai pertumbuhan bayi itu menjadi tidak murni lagi, artinya harus dilihat dari tercemarnya ekosistem alam. Nah jadi kalau dasarnya Allah itu menciptakan bumi itu baik. Bang, yang berarti bumi itulah manusia sendiri. Bang, jadi, selain dosa juga berarti faktor lingkungan hidup bisa menyebabkan mati, kan betul? Kata Anda tadi bayi itu kenapa kan kayak gitu? Iya, kita lihat dulu dari biologisnya yang membuat dia itu, contohnya misalnya yang membuat manusia itu berkurang umurnya, biologisnya itu artinya umur manusia itu lebih rendah gitu kan? Yang membuat itu siapa? Ya kan itu. Dia itu. Maksud saya gini, bayi itu mati gara-gara apa? Padahal belum ada dosa. Iya mati karena itu kecelakaan, keguguran banyak. Bang. Aduh. Bayi itu mati karena apa? Iya. Padahal belum berdosa itu. Kayak gimana? Kalau bayi mati, ini bayinya siapa? Bukan bayinya siapa. Ada seorang bayi yang dia dilahirkan oleh ibunya, lalu setelah dilahirkan dia mati gitu. Nah, pertanyaan saya ya, upah dosa adalah maut, kan kayak gitu. Upah dosa adalah maut. Dosa apa bayi ini? Kalau abang tanya upah dosa adalah maut, saya udah jelaskan tadi. Bumi ini diciptakan baik. Nah yang merusak bumi ini adalah manusia, perbuatan jahat manusia. Artinya dosa. Dosa dan kesalahan itu sama dalam teologi Kristen. Nah, masa bayi tadi gara-gara apa coba? Gara-gara apa bayi? Kalau kita bayi mati harus diurut dulu. Kenapa dia mati? Yang pertama, apakah dia keguguran atau sakit penyakit? Kan dia belum berdosa. Kalau abang bahas dosa, kenapa dosa? Enggak, dia memang enggak berdosa, tapi dampak
perbuatan manusia yang mengelola bumi ini menjadi terdampaknya pada bayi itu. Kok aneh ya? Perbuatan manusia di bumi ini menjadi dampak bayi tersebut mati gitu. Ini aduh. Ada. Aduh bang. Sakit kepala saya menghadapi Anda ini bang. Iya bang, saya nggak sakit. Bang aja yang sakit. Gimana teman-teman? Jadi ya udah saya jelaskan tadi bang. Itu singkatnya bang. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi termasuk bumi. Udahlah terserah Anda aja dah bang. Angeles itu. Asumsi. Ya kalau abang menurut abang asumsi ya itu terserah abang. Kita kan cuma menjelaskan dari pertanyaan apa menurut yang saya imani. Aduh. Asumsi ya teman-teman semuanya. Kacau. Ya, jadi apalagi bang? Mana tahu untuk menguji apa ini bang? Sebenarnya kita berdebat mengasah pikiran, ya bukan untuk mau ini kemana ya kan? Jadi saya naik mau menguji pikiran aja. Baik. Abang. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Enggak, aku ditanya aja bang. Tanya aja aku. Enggak bertanya. Enggak. Nah itu aja pun udah. Yang Anda Kristen. Ini tuh menurut Anda Kristen. yang mencabut yang menghilangkan nyawa seseorang itu melanggar hak asasi dasar manusia. Udah nggak bisa menjelaskan. Aduh, aneh ya teman-temannya. Aduh. Malaikat pencabut nyawa ini jadi tersangka teman-teman. Iya. Kalau menurut pemahaman abang begitu ya nggak masalah. Kayak gini bang ya. Tapi gini. Saya mau bertanya lagi boleh? Ya silakan bang. Ya tentang Wibel Anda ya. Ya boleh. Ya silakan. Bang. Nggak bisa saya jawab, saya turun bang. Ujung langit itu di mana bang? Ujung langit ya saya nggak pernah ke sana bang. Saya nggak tahu. Kalau saya bukan astronom. Ya, saya bukan itu bagian ahli situ bang. Iya. Iya. Kita nggak usah membahas itu. Itu tidak, maksudnya itu bukan bidang saya lah. Kalau gitu bang ya, saya nggak bertanya kepada Anda. Udah cukup. Apakah Anda mau nanya lagi atau saya gantikan? Enggak, maksud aku pertanyaanku tadi kalau abang mau jawab biar begini bang. Abang jelaskan sama saya biar saya paham. Kan begitu. Yang saya tanyakan tadi tentang melanggar hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia. Nggak bisa bang. Abang, masalahnya malaikat maut itu bukan warga negara Indonesia bang. Masalahnya nggak bisa Anda menuduh malaikat maut itu sebagai pelanggar HAM. Nggak bisa. Ya. Iya teman-temannya. Berarti kagak bisa. Ya? Hah? Kita nggak bisa menuduh. Nggak bisa dituduh malaikat. Walaupun dalam hukum negara itu. Iya nggak bisa. Karena apa? Malaikat itu bukan warga negara Indonesia ya teman-temannya. Yang bilang ini mau siapa pula bang? Aduh.
Ya udah bang, saya gantikan dulu dengan Kristen yang lainnya yang di bawah antri ya. Tanya aku aja bang. Gak lagi, gak mau saya nanya, gak mau nanya lagi. Gak mau ya. Oke ya, saya gantikan dulu itu sama yang antri ya. Selamat malam. Yo. Sakit pala saya teman-teman. Aduh, malaikat Israel ya. Itu malah dituduh pelanggar HAM beliau. Beliau malaikat Israel, beliau pakai beliau saya. Astagfirullah. Aduh. Kayak gimana teman-teman rumusnya ya? Malaikat Israel itu bukan warga negara Indonesia, tapi ya mau dihukum sesuai hukuman manusia gitu. Aneh juga. Malaikat kena pasal. Aduh. Ini makin aneh pemikiran Kristen ini. Iya, malaikat Israel aja mau mereka salahkan loh. Mau dikenakan pasal itu malaikat Israel. Kayak gimana sih Masa malaikat maut mau dikenakan pasal oleh Kristen? Gak habis pikir saya teman-teman. Aduh, Masya Allah. Ya Allah, kenapa saya ketemu orang-orang yang berwarna kayak gini, ya Allah. Aduh.